Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita lanjutkan pelajaran tentang Madinah pada masa Rasulullah. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang Madinah pada masa Khulafaur Rasyidin, ya. 4 sahabat ini ya, yang sudah populer lah, orang tahu tuh ya, bahwa ketika Rasulullah wafat gitu, itu duka seluruh umat muslim itu menyelimuti itu semua. Sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang hiruk pikuk ya, hiruk pikuk. Jadi orang menangisi Rasulullah, kan Rasulullah nggak langsung dikubur itu, ya kan? Nggak langsung dikubur ya. Kemudian Umar bin Khattab, orang yang badannya besar itu dan orang yang ditakuti sesama kaum muslimin juga, nggak yakin gitu ya, nggak percaya gitu bahwa Rasulullah wafat gitu ya. Kemudian dia, kalau kata orang kita mah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Makanya nggak ada sahabat yang berani gitu ya, tidak ada satupun sahabat yang berani untuk menenangkan Umar ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, siapa sih namanya Abu Bakar itu? Namanya aslinya siapa sih? Kan orang Arab kebiasaan namanya apa sih? Nama populer. Nama populernya biasanya apa? Yang paling terpopuler nama orang Arab itu. Nabi Muhammad. Iya. Abdullah bin Abi Quhafah. Itu namanya Abu Bakar ya. Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Abu Bakar. Itu Abu Bakar itu kalau pakai sarung dia biasa kedodoran juga. Badannya nggak besar. Badannya nggak besar Abu Bakar itu ya. Tetapi keimanannya, tauhidnya, kekuatannya yang mendampingi Rasulullah pertama-tama sahabat yaitu Abu Bakar gitu. Keimanannya tidak diragukan lagi. Kalau ada nilai 100% plus, yaitu Abu Bakar keimanannya ya. Jadi duka ketika Rasulullah wafat itu di kalangan umat ya, itu hiruk pikuk. Kemudian dengan lantangnya Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, suaranya besar akhirnya ya, mengatakan, andai kata dia benar-benar nabi, tentu dia tidak akan mati, tetapi kenyataannya dia mati gitu. Tapi kenyataannya dia mati, kata Abu Bakar ya.
Kemudian Abu Bakar juga sedih, dengan derayan air mata dia ngomong di depan orang-orang itu, mengingatkan mereka dengan ajaran yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, gitu ya kan. Kemudian dia mengutip ayat yang pernah dia dengar dari Rasulullah SAW. Bukan ayat ini, di surat 39 itu ayat 30 ya. Sudah ketemu? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Ini ketetapan Allah. Disebutnya mayit, mati juga gitu. Kan kita bilang Rasulullah itu wafat gitu ya, Rasulullah wafat. Tapi ayatnya begitu tuh, ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Jadi dengan sendirinya Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan tuh, mengutip ayat Al-Quran, ya, mengutip ayat Al-Quran. Kemudian dilanjutkan ayatnya tuh, lanjutkan ayatnya. Memang Abu Bakar ini orang yang mendampingi, tahu persis, ya, gitu, tahu persis tentang Al-Quran. Ya. Coba lanjut tuh di surat 3 itu, surat Al-Imran ya, ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'qudila qalabtum ala anqabikum wa man yanqalib ala anqibayhi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Dia hanya seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Sebelum Rasul Muhammad sudah ada rasul-rasul sebelumnya, ya kan? Isa itu rasul, Ibrahim, Musa, Nuh, rasul-rasul semua itu. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Dan mereka para rasul juga wafat, ya, wafat. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad gitu? Emang kalau sudah wafat pada murtad gitu? Di zaman Rasul-Rasul sebelumnya juga begitu ya. Barang siapa berbalik ke belakang maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah nggak rugi, ya. Kalau dia murtad, Allah nggak rugi. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Sampai Abu Bakar bilang tuh ya, barang siapa yang menyembah Nabi, sesungguhnya dia sudah wafat, gitu. Sesungguhnya dia wafat. Ya. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya beliau telah wafat. Akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Itu kata Abu Bakar. Maka tersungkur. Umar bin Khattab itu tersungkur, tersadar. Badannya besar, yang ngomong orang badannya kecil. Tapi ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun badannya besar, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia tersungkur. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Itulah Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab tersungkur ke tanah dan menumpahkan seluruh kedukaan dan ratapannya sambil berkata, Nabi Muhammad benar-benar telah pergi selamanya. Jadi kata Umar, Nabi Muhammad telah pergi ya. Rasulullah itu wafat pada tanggal 2 Rabiul Awal ya, tahun ke-11 Hijriah itu. Dan Rasul nggak meninggalkan wasiat. Jadi nggak menetapkan wasiat siapa yang akan melanjutkan kepemimpinannya ya. Kemudian kisruh tuh, banyak kelompok mengajukan untuk jadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Ada sekelompok yang mengajukan Abu Bakar ya, lebih berhak atas kekhalifahan Rasulullah ya, karena pernah Rasulullah meridhoi dan menyuruh Abu Bakar menjadi imam gitu. Karena orang satu-satunya yang pernah
disuruh oleh Rasulullah untuk jadi imam adalah Abu Bakar. Maka syarat jadi imam begitu. Yang pertama dia paham dengan agama, gitu. Yang kedua dia banyak hafalannya. Ya jelaslah Abu Bakar banyak hafalannya. Dia yang pertama kali mendengar Rasulullah SAW menerima wahyu, gitu. Makanya di dalam sabdanya Rasulullah, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, gitu. Yang berhak dan yang pantas untuk jadi imam itu yang paling banyak hafalannya dan baik bacaannya, gitu. Ini udah nggak baik bacaannya, berantakan hafalannya, 2 alam doang, ya, 2 alam nasroh, alam taro, ya, gitu. Hafalannya cuma itu, gitu. Pengen jadi imam, gitu, nggak tahu diri dan nggak tahu malu itu, ya. Jadi banyak bergejolak pada saat itu, ya. Ada kelompok lain, ya, yang berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas kekhalifahan ada ahlul bait, keluarganya Rasulullah. Siapa dia? Pertama Abdullah bin Abbas, itu keluarganya Rasulullah. Kedua Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ada lagi, ya, kelompok yang berpendapat bahwa yang paling berhak atas kekhalifahan adalah salah seorang dari kaum Quraisy, ya, yang termasuk dalam kaum Muhajirin, ya, yang itu gelombang pertama yang datang ke Madinah, ya. Kemudian ada juga yang bilang bahwa khalifah itu dari kaum Ansor, ya. Jadi bersaing keras ini, ya, terhadap perebutan pemimpinan Ansor, Muhajirin dan keluarga Hashim, keluarganya Rasulullah. Begitu semua kalau mau jadi pemimpin itu rebutan, ya. Nggak bedanya di sini, ya. Yang dipilih RT siapa, yang ngatur siapa, ya kan? Kasihan tuh Pak RT. Gitu, ya. Masing-masing golongan merasa paling berhak menjadi penerus Nabi, namun berkat tindakan tegas dari 3 orang. Nih, tindakan tegas. Siapa yang paling tegas sahabat Nabi? Abu Bakar. Kedua Umar. Ketiga, iya. Dan termasuk Ubaidah bin Jarrah, ya. Kemudian dia tegas nih, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah dengan melakukan apa namanya itu, bermusyawarah, gitu, memaksa Abu Bakar sendiri sebagai deputi Nabi. Jadi orang yang 2 ini memaksa agar Abu Bakar menjadi pemimpin, ya. Kenapa? Abu Bakar punya modal, ya, punya modal. Bahwa kalau pemimpin itu harus punya modal, sekalipun badannya kecil, tapi ketegasannya, ya. Dan Abu Bakar termasuk orang yang as-sabiqunal awwalun, yang memperoleh gelar Abu Bakar Siddiq, gitu, ya. Siapa namanya tadi? Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Quhafa, ya, At-Tamimi, ya. Jadi kalau At-Tamimi itu belakangnya ada orang tuh At-Tamimi, itu garisnya dari Abu Bakar itu, ya. Garisnya dari Abu Bakar. Biasanya gitu kan, At-Tamimi itu badannya kecil tapi tegas dia, kan. Jadi Abu Bakar menjadi khalifah itu selama, ya, paling cepat itu Abu Bakar, ya, cuma 2 tahun, ya. 2 tahun. 2 tahun wafat. Ya, 2 tahun wafat, ya. 2 tahun lebih sedikit aja, ya. Jadi Abu Bakar itu ketika dia jadi khalifah itu meneruskan perjuangan Rasul dan cita-cita Rasul, ya. Cita-citanya apa sih? Mengirim pasukan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usama itu, ya. Kenapa? Karena hal tersebut dilakukan untuk membalas pembunuhan ayahnya, yaitu Zaid. Jadi ada juga orang yang nggak suka, gitu, dengan ketetapan Abu Bakar, gitu, ya. Tapi itulah Abu Bakar, dengan tegasnya dia melaksanakan keinginan Rasulullah. Dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu'tah, itu Mu'tah namanya, sebagian sahabat menentang, ya, rencana itu, tetapi khalifah tidak peduli. Setelah ekspedisi itu sukses dan membawa pengaruh positif bagi umat Islam, khususnya di dalam membangkitkan kepercayaan diri mereka yang nyaris pudar. Tadinya sudah
karena kalah perang Mu'tah itu udah pudar. Tapi kembali lagi Abu Bakar membangkitkan semangatnya, bahwa Abu Bakar ketika dia dipilih dia langsung pidato, sebagaimana kayak presiden juga tuh, kalau dipilih dia juga pidato gitu ya. Di sini juga begitu, udah dipilih dia pidato gitu ya kan. Jadi ketua masjid, jadi RT kalau dipilih gitu ya, pidato enggak? Pidato ya. Maka pidatonya Abu Bakar, dia bilang apa? Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Ya, aku telah diangkat. Jadi orang itu kalau udah diangkat, sudah jangan diganggu. Ya, dia udah kepilih namanya ya. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Begitu juga kita, ketika diangkat kita bukan orang yang terbaik juga di antara kita, bukan orang yang terbaik ya. Maka jika aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah atau ikutilah aku. Jadi kalau aku jadi pemimpin, bertugas dengan baik, bantu. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah. Maka luruskanlah, kata Abu Bakar. Orang yang kamu anggap kuat, aku pandang lemah. Jadi siapa saja orang melihat itu orang kuat, dipandang lemah oleh Abu Bakar, sampai Abu Bakar bisa mengambil haknya gitu. Jadi kalau dia sekalipun dia orang kuat, bayar zakatnya, bayar, baru dipandang oleh Abu Bakar dia termasuk orang kuat. Begitu juga kalau dia melihat orang lemah gitu, dia melihat orang lemah sampai mengambil haknya daripadanya ya. Jadi orang lemah dipandang kuat ya, sampai aku dapat mengembalikan haknya. Jadi kalau ada orang lemah yang diambil haknya sama orang yang kuat, bisa dikembalikan itu Abu Bakar tuh kayak begitu. Ini enggak, kalau yang lemah malah ditindas ya kan gitu. Jadi selama 2 tahun saja Abu Bakar itu memimpin, udah mengirim pasukan pimpinan Usamah ke Romawi, memberantas tuh pembangkang-pembangkang zakat ya, diberantas oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian perang Ridho dan mengumpulkan Al-Quran ya. Perluasannya juga sampai ke wilayah Irak, Syria, sampai ke Hirab ya. Sampai dia memerangi nabi palsu ya. Nabi palsu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Memang kacau balau pada waktu itu ya. Perempuan tadi. Iya. Jadi dia bertugas itu dan wafat pada hari Senin tanggal 23 Agustus ya, 624 Masehi ya. Setelah kurang lebih setengah bulan dia terbaring di tempat tidur ya, meninggal dunia. Umurnya 63 tahun juga ya. Sama kayak Rasulullah ya. Gitu. Dia berkuasa 2 tahun 5 bulan ya, 11 hari itu ya. Kemudian Abu Bakar ketika wafat mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalnya ya. Jadi ada wasiat. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu orang yang bisa melaksanakan wasiat kekhalifahan adalah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab namanya siapa sih? Nama panjangnya hafal nggak? Nggak hafal juga ya. Pernah dengar Nufail gitu ya? Umar bin Khattab bin Nufail ya, keturunan Abdul Uzza ya, Al-Quraisy dari suku Adi. Jadi Quraisy itu juga punya suku gitu ya. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi ya. Berarti paling tua tuh. Abu Bakar juga tuan rumah. Iya. Jadi Umar masuk Islam itu pada tahun ke-5 setelah kenabiannya Rasul. Nabi diangkat pada tanggal berapa? Pada umur berapa? 40 tahun. 40 tahun. Hitungannya gini nih. Gampang. Bahwa Rasulullah kan dai paling top itu di muka bumi. Dia berdakwah di Mekah selama 13 tahun ya. Berarti umurnya berapa tuh dari diangkat sampai
13 tahun. 53 dia berdakwah itu. Kemudian dari 53 ke 63 berapa tahun? 10. Dia kendor apa tambah semangat? Tuh, mulai 53 Rasulullah hijrah, tahun kedua sudah perang. Jadi yang 10 tahun itu perang. Yang 13 tahun itu berdakwah gitu ya. Kemudian membaiat ya. Dibaiat Berarti Umar bin Khattab itu ya. Abu Bakar. Dan Umar mendapat julukan Amirul Mukminin ya, komandan orang-orang beriman ya. Kemudian menaklukkan banyak negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab ya. Jadi Umar tuh punya istimewa, nggak ada istananya, betul nggak? Pakaiannya sama, ya kan? Hak-haknya juga sama. Jadi nggak terlihat dia seorang pemimpin. Tidurnya saja di mana? Itu ringan masjid. Di ringan masjid ya kan. Maka kalau orang melihat dan dia nggak punya pengawal, sehingga dia terbunuh dalam keadaan sholat subuh. Gitu. Karena nggak ada pengawalnya. Gitu. Umar memerintah paling lama itu Umar juga ya, 10 tahun 6 bulan 4 hari ya. Itu siapa yang bunuh itu? Itu orang Persia itu ya, bangsa Persia ya. Yang membunuh itu loh. Siapa? Namanya Fairuz ya. Yang disebut Abu Lu'lu'ah ya. Itu yang ngebunuh tuh ya. Namanya Fairuz. Iya, Fairuz. Namanya dibilangin. Munafik itu lebih dahsyat. Bencinya terhadap orang yang beriman. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi kalau ada orang yang bencinya nggak kira-kira, dia pengikut siapa? Fairuz Abu Lu'lu'ah gitu. Ya, Fairuz Abu Lu'lu'ah. Dan ketika Umar bin Khattab wafat, diangkatlah khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan ya, bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy juga ya. Ini yang kekayaannya sampai sekarang ada ini. Oh iya. Dan Utsman ini diajak oleh siapa masuk Islamnya? Jadi Abu Bakar mengajak juga Utsman bin Affan untuk masuk Islam dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi ya. Itu Utsman bin Affan itu memiliki kekayaan yang memang dari dulunya kaya ya. Dan orang yang paling kaya di Mekah itu termasuknya Utsman bin Affan. Tapi kehidupannya sangat-sangat sederhana gitu ya. Dan dia memiliki julukan Dzun-Nurain. Kenapa? Dia menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 cahaya ya. 2 cahaya. Utsman itu kalau nyumbang gak kira-kira ya. Satu onta aja mahalnya gak kira-kira, dia nyumbangnya berapa? 950 ya. Gitu. Itu ketika ekspedisi itu. Dan orang yang mengumpulkan Al-Quran itu, yang sampai sekarang namanya Quran Utsmani ya. Ini banyak kisah-kisah tentang penaklukan kota oleh 4 sahabat ini ya, sehingga Islam terpancar ke seluruh dunia gitu. Dan yang terakhir bahwa setelah wafatnya Utsman, diangkatlah Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ada ayat dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa kembalinya semua akan ke Madinah ya. Bahkan di sabda yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu, la ya'rijun bainal masjidain, akan kembali semua orang beriman itu kembalinya ke Mekah dan ke Madinah. Contoh kayak gini kalau orang beriman, ada rasa rindu nggak kalau orang beriman itu ke Mekah? Ada. Padahal kalau ditanya di sana tandus nggak? Tandus. Bagus mana pemandangannya dengan Lombok? Nah, bagus Lombok. Makanya kenapa sih Mekah itu di sana? Karena setiap orang yang datang ke sana tujuannya cuma satu, pengen ibadah. Tapi kalau umpamanya Mekahnya ada di Lombok gitu, Mekahnya ada di yang pemandangannya bagus gitu, tujuannya bisa 2,
mau wisata dan ibadah, gitu ya. Tapi Allah tetapkan di tempat yang tandus, maka orang datang ke sana tujuannya cuma ibadah. Nggak ada orang yang mau ke Mekah dan ke Madinah tujuannya wisata sampai saat ini. Kira-kira ada nggak orang yang mau ke Mekah dan ke Madinah tujuannya wisata? Nggak ada, gitu. Tapi semuanya pengen ibadah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi dua kota suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah, menunaikan ibadah haji dan umrah, dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinatul Munawwarah, ya. Dan Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.